Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardian dari Gugus Toyib Tarak Takdung 2020. Tarak Takdung. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ardian. Di kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan ke kalian, kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan teknik panas kering, teknik panas basah, kemudian ada juga teknik memotong dan sebagainya. Untuk kesempatan kali ini yang Bapak ingin lakukan adalah membahas beberapa teknik yang sebelumnya belum dimasukkan ke dalam video-video kemarin, bisa kita pelajari hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini adalah beberapa teknik yang sebenarnya sudah bisa kalian temukan di buku, yaitu terlepas dari apa yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Jadi di video kali ini teknik lepas yang akan kita pelajari itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yang disebut dengan memfilir atau yang disebut dengan istilah filleting dalam bahasa Inggris. Apa itu yang disebut memfilir atau filleting? Jadi yang disebut filir atau filleting sendiri itu adalah sebuah cara, yaitu untuk menghilangkan tulang yang ada pada ikan ataupun pada ayam. Jadi tulang-tulangnya dipisahkan dari dagingnya. Kalian pengen tahu seperti apa? Akan kita lihat di video berikut ini. Gurung mari iki. Tit capek. Wes ah. Cukup. Kemudian ada cara kedua yang disebut dengan melardir. Dalam bahasa Inggris, melardir ini dikenal dengan istilah larding. Jadi yang disebut larding sendiri adalah menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging dan yang tidak berlemak tadi. Jadi lemak-lemaknya tadi dijahitkan di dagingnya, sehingga nanti ketika daging tersebut akan dipanggang, itu dengan adanya lapisan lemak yang ada di sekeliling daging itu akan menyebabkan daging tidak menjadi kering. Nah, seperti ini ya contohnya.
Wis entek 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 entek. Yang ketiga, ada istilah yang disebut membardir atau dalam bahasa Inggrisnya adalah barding. Jadi yang namanya barding atau membardir ini adalah membungkuskan daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak. Jadi kalau yang tadi itu dijahit, kalau yang sekarang untuk barding itu dilapisi. Nah, proses membarding ini adalah dengan melapisi lemak yang tipis sebelum dimasak. Jadi ini juga fungsinya adalah agar daging yang dimasak tadi dengan adanya lapisan lemak yang ada di sekitar daging akan menjadi lebih kering juga, ya kan? Nah, seperti ini contohnya. Wis entek 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 entek. Yang keempat, ada yang disebut dengan menggelasir atau istilah bahasa Inggrisnya adalah glazing. Nah, glazing sendiri ialah satu cara untuk memberi lapisan yang mengkilap pada makanan atau sayuran. Jadi sayuran atau makanan tadi digelasi atau diberi lapisan dengan cara seperti lapisannya itu air gula atau bisa juga dengan bahan-bahan lain yang membuat ketika orang ingin mengkonsumsi makanan itu kelihatan lebih menarik karena ada mengkilap atau ada yang namanya jadi yang disebut dengan menggelasir atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut glazing adalah suatu cara untuk memberikan lapisan mengkilap pada makanan seperti sayuran atau kue. Jadi cara mengglazingnya adalah dengan cara merebus larutan gula yang kemudian dari lebusan larutan gula tersebut kemudian disiramkan atau bisa juga dioleskan kepada makanan. Makanan yang nantinya akan digelasir atau diglazing ini dengan campuran gula itu nanti efeknya adalah makanan tersebut terlihat lebih menarik, yaitu lebih mengkilap gitu ya. Kemudian selain air gula kita bisa juga menggunakan putih telur. Jadi sebenarnya kalian bisa melihat ketika ibu kalian bikin makanan atau kue kering seperti kastengel atau jajanan-jajanan Idul Fitri itu atau hari raya itu biasanya kalau kalian lihat itu ada efek mengkilapnya. Nah, itu yang disebut istilah glazing atau menggelasir. Oke, bisa kita lihat di sini nanti.
Nah, kemudian yang kelima istilahnya adalah mengentalkan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah thickening. Ya, thickening. Nah, ini adalah suatu proses di mana dalam makanan itu ada yang disebut istilah mengentalkan atau menambah bahan pengental. Sama seperti ketika kalau kalian makan capcay, ya, jadi kalau di capcay itu kita bisa lihat kuahnya itu kental kan. Nah, itu adalah dari hasil atau dari proses yang disebut thickening tadi. Nah, thickening ini biasanya prosesnya adalah kuah-kuah yang encer sebelumnya itu ditambahkan bahan pengental, yang sehingga ketika ditambahkan bahan pengental tersebut, kuah yang dihasilkan akan lebih kental dari sebelumnya. Nah, bahan yang dapat digunakan untuk mengentalkan itu bisa di macam-macam ya. Jadi mulai dari tepung maizena itu bisa, kemudian menggunakan putih telur juga bisa, dan sebagainya. Nah, karena itu kita mengenal ada beberapa istilah dalam thickening, itu mulai dari yang namanya whitewash. Jadi yang namanya whitewash ini sendiri adalah mengentalkan dengan menggunakan tepung atau zat tepung tadi kayak tepung maizena dan sebagainya. Kemudian juga pengentalnya adalah dengan telur, ya, putih telur biasanya dipakai. Kemudian juga ada yang menggunakan gelatin. Nah, gelatin ini apa? Gelatin itu adalah lemak dari hewan ya yang digunakan. Jadi ini juga sama, cara menggunakannya adalah dengan dilarutkan ke dalam air dingin. Kemudian setelah dilarutkan dalam air dingin, maka dicampurkan ke dalam kuah yang mau dikentalkan tadi. Oke, ada juga yang menggunakan agar-agar sebagai pengental. Prosesnya pun sama. Jadi untuk kalian yang pengen mengentalkan dengan proses agar-agar, berarti agar-agarnya harus dilarutkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ke bahan yang mau dikentalkan. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang disebut menjernihkan, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah clarifying. Clarifying atau menjernihkan ini adalah suatu proses di mana
Gurung mari iki. Titirit capek. Titirit. Ya, selanjutnya apa yang disebut dengan clarifying atau menjernihkan. Jadi istilahnya sebenarnya kalau kita biasanya bikin kaldu gitu ya, jadi kan kaldu itu nggak selalu jadinya jernih, pasti keruh karena ada bahan-bahan tambahan sebelumnya. Jadi clarifying atau menjernihkan ini adalah bertujuan untuk menjernihkan kaldu-kaldu yang sudah kita buat tadi dengan cara menambahkan, biasanya yang dipakai adalah untuk menjernihkan adalah putih telur. Jadi putih telur ini nanti ketika bikin kaldu atau kuah, setelah mendidih baru putih telur dicampurkan ke bahan kaldu tadi. Nah nanti zat-zat keruh yang ada di kaldu tadi akan diserap pada adonan putih telur tadi. Jadi putih telurnya sendiri akan mengendap. Nah nanti dari endapan putih telur nanti bisa disaring sehingga ketika putih telur diangkat dari kaldu, kaldu akan menjadi lebih jernih. Oke, bisa kita lihat dulu di sini ya. Pasti bosen ya. Saya jelaskan aja. Jadi ini bisa dilihat, intinya dimasukkan ini cuma putihnya aja ya. Nah, buang kuningnya. Kalau kuningnya udah dibuang baru nih. Nah, ini yang dimasukkan ini adalah jeruk peres. Bukan lemon ding. Lemonnya itu terserah, mau lemon biasa atau lemon luar biasa. Nah, ini baru kita masukin cangkang telur. Ini sebenarnya opsional. Kalau kalian suka krenyes-krenyes bisa dimasukkan. Kalau kalian nggak suka ya jangan. Ya. Nah, kemudian baru deh masukin kaldu yang mau diencerkan tadi. Nah, budak toh. Nah, budak kayak hati kalian. Nah, ini bisa ditambahkan putih telurnya. Nah, putih telurnya diaduk-aduk. Kalau nggak diaduk nggak nyampur. Nah, kalau udah kamu lihat di sini, tunggu sampai 5 tahun. Nah, ini nanti bisa kelihatan nih. Nah, putih telurnya keangkat semua. Nah, jadi nanti putih telur kalau udah ngambang kayak gini, nanti bisa ini diapakan? Dia apa iki jenenge ya? Oh ya itu namanya. Diencerkan nanti ditarik. Nah, ini semuanya ini diambil, disaring, baru nanti bisa lihat hasilnya. Nah, ini saringnya jangan pakai celana dalam ya. Nah, ini yang dipakai ini adalah kain biasa, kain yang udah bersih. Nah, kalau udah dituang kayak gini, ini hasilnya malah luar biasa ini. Nah, bisa dilihat. Nah, jangan dimasukkan putih telurnya tadi udah mengandung cangkang telur, jadi nggak enak rasanya. Nah, jadinya kayak air teh, bukan? Luar biasa. Sip. Nah, istilah berikutnya yang sering kalian dengar sebenarnya ya, ini biasanya digunakan untuk telur ya. Jadi istilahnya adalah mengocok atau beating. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu beat. Jadi itu sebenarnya penekanan istilah untuk yang disebut dengan cara mengocok telur tadi. Jadi telur kalau dikocok itu namanya beating. Nah, kalau bagaimana mengocok telur, saya rasa kalian sudah tahu sendiri bagaimana kan. Mungkin kalau kalian lihat juga ada, silahkan dilihat dulu. Oke. Jadi yang mau kalian lihat di sini adalah proses untuk beating. Nah, apa itu beating? Beating itu mengocok telur.
yang dikocok ini telur ayam ya saudara, bukan telur yang lain. Jangan mikir telur yang lain selain telur ayam. Jadi di sini kita pakai 2 telur ayam, loh jadi 4. Pokoknya intinya telur yang dipakai. Nah, sebelum kita kocok, terlebih dahulu dipecahkan telur kuningnya. Nah, ini bisa dilihat. Kalau udah pecah kuningnya, baru kita kocok dengan kecepatan yang teratur gitu ya. Ngocok itu jangan cepat-cepat. Jadi biar pelan-pelan dulu. Kalau dikocoknya udah pelan, baru dipercepat. Nah, mempercepat ini tujuannya agar biar cepat keluar Anjing banget busanya ya yang keluar. Jadi kalau dilihat, nah itu kalau udah dikocok bisa keluar busanya dengan cepat. Ya kalian juga suka mengocok telur kan? Nah bisa dilihat di sini kocokan telurnya luar biasa. Nah sudah berbusa, sudah keluar busanya, kocok lagi saja. Oke. Kalau sudah terkocok dengan sempurna, baru bisa digunakan telur. Sip, lo seneng ngocok ini. Oke, selesai ya. Nah, selanjutnya selain teknik-teknik tadi ada juga istilah yang disebut dengan memanir, atau istilahnya kalau bahasa Inggris disebut marinate atau marinating. Apa yang disebut dengan marinir atau marinating? Jadi kalau yang disebut marinir atau memarinate itu adalah merendam bahan makanan di dalam cairan berbumbu. Jadi fungsinya agar bahan makanan tersebut jadi lebih enak, lebih gurih dan lebih sedap. Jadi di situ disiapkan larutan bumbu dengan berbagai bumbu gitu ya. Nah nanti daging atau bahan makanan yang mau dimarinate itu disiramkan dengan cairan tersebut. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut terendam, maka dibiarkan beberapa saat agar bumbu tersebut meresap. Nah itu yang disebut dengan marinating. Tidur-tidur-tit. Nah, kalian mau tidur-tidur-tit atau mau jelaskan? Jelaskan aja mending ya. Ini bisa dilihat kalau orang mau marinate. Nah, ini yang disiapkan ya bumbu-bumbunya tuh. Tadi udah kita lihat minyak yang dimasukkan. Lah ini bumbunya terserah sesuai selera. Kalau mau asin atau asam, yang dimasukkan lemon. Kalau mau manis, ya kasih madu, gula, atau senyum saya juga manis. Terserah. Jadi yang penting sesuai selera yang mau dimasak apa. Kalau mau masak roti, ya masak bumbunya yang asin-asin. Nah, kemudian ini bumbunya juga macam-macam. Ada oregano, oregano, saya nggak tahu. Ada garam juga, pepper itu apa? Merica, garlic, macam-macam. Terserah. Pokoknya yang kalian suka masukkan semuanya di situ. Masukin. Kemudian kocok. Bukan, dicampur ding. Kalau udah dicampur, nah jadi kan. Nah kalau jadi angkat terus. Nah ini macam-macam, pokoknya terserah kalian mau apa. Nah masukin daging yang mau dimarinate tadi, diputar-putar sebentar biar puyeng. Nah kalau udah puyeng, masukkan yang kedua. Jangan berhadapan biar nggak ngobrol. Nah nanti ditutup pakai plastik, diamkan selama 30-4 jam, baru nanti dihidangkan. Kemudian ada juga istilahnya yang disebut dengan mengisi, atau kalau kita bahasa Inggrisnya itu disebut stuffing, stuff ya, bahasa Inggris stuff atau stuffing. Jadi yang disebut stuff ini adalah mengisikan bahan makanan seperti adonan makanan gitu, dengan daging ayam bisa, dengan daging ikan bisa, atau mungkin ditambahkan atau diisikan adonan-adonan lain. Jadi intinya adalah bahan makanan pokoknya itu di dalamnya itu disisipkan atau diisikan bahan makanan lain, itu disebut stuff. Tutorial bikin ayam geprek cara londo, bukan dong, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi ini adalah cara untuk bikin isian. Nah, nggak apa-apa, nggak usah digeprek kayak gini. Yang penting bahan untuk diisi itu ada. Isilah hati saya, bukan seperti itu. Tapi isiannya seperti ini ayam. Jadi di sini ayam yang jadi bahan kulit atau isiannya. Kemudian ya tambahkan aja yang asin-asin untuk membumbui. Nah di sini baru kita tambahkan isiannya. Bisa kamu lihat di situ adalah muntahan kucing. Bukan muntahan kucing, tapi itu kayaknya isian dari kentang ya.
jemek-jemek. Apa sih jemek-jemek? Ini maksudnya diratakan kayak gitu. Nah kalau udah rata baru tambahkan keju. Nah kejunya kalau sudah keju ya, jangan pakai huruf lain. Nah kalau sudah dikasih isian kayak gini baru kamu gulung. Nah gulung ini maksudnya adalah biar isiannya itu tidak jatuh. Baru kamu kasih lidi boleh, kasih peniti boleh, yang penting aman. Nah kalau sudah aman baru nanti dimasak, terserah masaknya gimana. Sedangkan yang selanjutnya, yang terakhir adalah yang disebut dengan memanir. Jadi memanir atau bahasa Inggrisnya adalah coating. Tolong bedakan ejaannya dengan memarinir dengan memanir ini ya. Jadi kata-kata ejaan juga harus tepat, karena biasanya sekali satu ejaan salah itu biasanya bisa mengartikan sesuatu yang berbeda. Ayah, Ayah, I I love love you. you. Ayah, I love you. Ayah, asu. Kok iso asu gitu? Ya kan? Jadi yang disebut memanir atau coating ini adalah suatu cara untuk memberikan lapisan kulit pada makanan dengan cara menggunakan zat seperti tepung panir dan juga biasanya dengan menggunakan telur. Jadi kalau biasanya untuk makanan yang mau digoreng itu biar lebih renyah, maka ditambahkan cara seperti ini, yaitu memanir. Oke, jadi ini yang terakhir bisa kita lihat itu dada ayam yang mau dimarinir. Nah, dibumbui dulu, terserah bumbunya macam-macam. Yang penting adalah telur di sini ya. Nah, ini yang namanya marinir itu pasti sudah ada yang namanya telur. Nah, telur dimasukkan. Kalau mau ditambahkan susu juga boleh. Jadi ada rasa susu sama telur. Oh, enak ini. Nah, yang dipakai ini dada ayam. Kenapa bagian dada? Karena bagian dada itu banyak gizinya. Oke. Dagingnya banyak, padat, kenyal. Sip. Jadi kalau sudah dilihat di sini bisa dilihat dicampur dulu daging-dagingnya sama telur. Kalau udah meresap, nah kamu masukkan atau kamu siapkan di sini tepungnya. Tepungnya untuk memanir itu tepung terigu. Kemudian tepungnya ditambahin bumbu-bumbu juga ya. Jadi biar nggak rasanya hambar. Kalau kriuk-kriuk tapi hambar ya nggak enak juga. Jadi ini ditambahkan macam-macam, diaduk sampai rata. Kalau udah rata, nah ini baru bisa dipakai nih. Nah, masukkan satu-satu karena kalau marinir itu biar nggak lengket. Jadi satu daging dimasukkan, kemudian ditabur-tabur. Nah, tabur sampai rata. Kalau udah rata, nah ini udah siap nih. Nah, mau langsung dimakan? Jangan, nggak enak. Jadi kalau mau dimakan ini harus dihilangkan tepungnya yang tadi nempel, baru kita goreng. Nah, kalau udah goreng, nah jadinya kayak gini, ngiler toh, saya juga ngiler. Sip ini, enak polwis, top. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, pause. Nah, itulah tadi beberapa macam teknik yang harus kalian pahami nanti selain dari video sebelum video ini ya. Jadi di beberapa pertemuan lalu itu juga harus kalian pahami. Tolong pahami dengan baik ejaannya juga, pengertiannya juga, bagaimana cara melakukannya juga, seperti yang sudah kita lihat atau kalian lihat di video, karena ini nanti akan sangat berpengaruh pada proses kita mempelajari pengolahan makanan ini. Nah, teknik ini adalah krusial atau penting. Jadi nanti dari teknik inilah kalian akan memahami bagaimana sih sebenarnya cara mengolah makanan yang tepat. Nah, saya rasa untuk kali ini cukup sekian materi dari saya. Nanti jika ada pertanyaan mengenai materi ini bisa langsung menghubungi saya secara langsung, dan nanti untuk tugasnya akan saya berikan setelah video ini berakhir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarak takbir. To the beat, Sam to the beat, M to the beat, Sam to the beat, Sam to the beat, bang.